Iya, ini Nganjuk ya. Kalau saya ini dari Kediri, dari Surabaya, 13. Ini di mana ini, Bu? Ronggot. Aku pernah seronggot di daerah mana ya itu? Oh, ya, betul. Itu Bandung ke timur. Betul ya? Cengkol. Betul ya, Bu ya? Di sini ada batu gandang ya? Ada. Nah, jadi kita pagi hari ini bersama dari dengan bunda-bunda, usaha-usaha dan ibu guru di Ikram Ronggot. Alhamdulillah, salam kenal ya ibu-ibu semua. Salam kenal. Oke, jalur dulu ya, biar nanti beliau memperoleh dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini meski agak mendung-mendung seperti ini, saya dan satu kru bisa bersama-sama membersamai panjenengan semuanya di sini. Alhamdulillah sehat sekalian ya. Jadi ngeten ibu-ibu sedaya kula tak akan merhati ngajak ke bawah. Ya. Ngapunten mangke nek bahasa kula acak-acul nggih mboten bahasa Indonesia, mboten basa halus, mboten pokoke nggih santai kemawon nggih. Nggih, alhamdulillah kula Ulia, nama singkat padat jelas dari lahir sampai saat ini di akte dan KTP cukup 4 huruf Ulia. Jadi biar tidak panjang-panjang, namanya panjang tapi panggilannya cuma cukup gitu kan. Makanya mungkin Bapak Ibu dulu memberi nama cukup singkat padat jelas gitu ya. Alhamdulillah dan sampai saat ini kami sehat. Sebagaimana tadi didahulukan Bu Anis, kegiatan kami ya seperti itu, cukup membersamai anak-anak sebenarnya, karena kebetulan juga di rumah diberi amanat sama semuanya, jadi membersamai anak-anak asrama santri yatim duafa dan juga akhirnya ada sekolah alam dan seterusnya. Nah, pagi hari ini kita tadi sudah ngobrol sedikit banyak tentang bagaimana teori dan sebagainya. Kita tinggal tentang teknik saja ya. Tekniknya kemudian nanti mungkin kami perlu panjenengan praktek. Karena ini semuanya nanti akan jadi peserta atau sebagian ya. Dari berapa lembaga? 25 lembaga, berarti satu lembaga satu. Berarti ada 25 peserta. Alhamdulillah. Ada di mungkin sakit dibuka yang halaman terakhir, yang paling akhir. Boleh bermain dulu aja Mas Majid. Oke. Sebelum terakhir. Nah ini dia. Oh mau bercerita juga. Mbak Sarwa ya? Wah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita bercerita, tadi sudah dibahas sebenarnya sumber dari cerita itu dari mana saja, atau dari buku dan sebagainya, dari dongeng atau dari lisan. Oh iya, boleh pinjam dulu nggak apa-apa? Nah, boleh duduk nggak apa-apa? Aku juga. Nah, boleh nggak apa-apa? Boleh main di luar dulu ya? Ya? Salim dulu. Assalamualaikum. Dadah.
perhatikan ketika kita bercerita, ini sebenarnya, ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita bercerita adalah yang pertama, media kita bercerita. Media kita itu apa? Ya. Baik itu dongeng atau jadi bahan atau media itu maksudnya bahan kita bercerita itu apa? Dari mana? Dari omongan tetangga. Ini kan biasa nih kayak gini kan? Aku yakin biasanya kan nek murid-murid dereng dugi, lari-lari dereng dugi nih kan ada tuh siapa yang ngomongin ngerti gak? Itu iku wajib wah ini semua dunia ini sedang kini semua tumpaan ini ke tumpaan big ini juga cerita loh Bu. Mungkin ya cerita itu. Jadi bahkan ketika kita hibah waduh itu pas awake dhewe rasan niku nggih cerita. Nggih ta? Curhat niku nggih cerita. Nah, terus bahan kita hibah, bahan kita rasan, bahan kita cerita kan ada. Contohnya, saiki sing arep diceritakne awake dhewe nang enek tabrakan nang nggone pasar Prambon misal. Ya masa nek mana ya becen sakit piye ngono kae aku lho. Apa tuh? Akhirnya kan mengalir ceritanya. Suami gak tanggung jawab ya nek, suruh bus hilang. Ya terus piye? Ini cerita. Ada bahannya. Bahannya dari mana? Dari kejadian yang ada. Nah, ketika kita nanti lomba bercerita, bahannya akan kita gunakan itu apa? Nah, kita juga harus punya. Kalau yang saya dengar kan harus punya cerita karangan sendiri, gitu. Bukan dari buku. Alhamdulillah, berarti panjenengan tambahnya temennya. Nah, terus juga boleh juga dengan kita mengambil dari buku bacaan. Ada juga yang perlu diperhatikan lagi adalah ini kosakata, bahasa tutur yang kita gunakan dalam percakapan ini. Kita kira-kira kita ini mau bercerita ke siapa? Audien kita ini siapa? Orang dewasa atau anak-anak atau remaja? Ini yang perlu diperhatikan. Berarti kosakata atau kata-kata yang akan kita gunakan, bahasa yang akan kita gunakan menyesuaikan dari audien kita. Kalau saya yakin lomba bercerita nanti pasti audiennya adalah anak-anak, karena yang diminta lomba adalah ibu-ibu guru TK. Terus yang perlu diperhatikan ini mimik muka. Kapan kita gembira, kapan kita terkejut, kapan kita bersedih, ini harus kita perhatikan. Hah? Apa? Iya? Oh, tidak. Enggak begitu. Nah, berbeda. Atau kalau kita lagi senang, boleh juga dengan kita melompat. Terserah. Yang penting mimik gerak tubuh kita, nah gestur atau sedramatis mungkin sesuai dengan apa yang akan kita ceritakan, apa yang kita bawakan cerita itu. Selanjutnya adalah keterlibatan penonton. Nah, kapan kalau kita menggunakan bahasa yang sudah jelas, enak untuk anak-anak, audiennya adalah anak-anak, berarti tutur bahasanya ya bahasa anak-anak. Terus kemudian juga gerak kita, intonasi kita, mimik kita. Gak mungkin audien itu tidak akan mengikuti atau tidak akan memperhatikan kita. Beda kalau kita bercerita misalkan tadi yang cerah ada seekor kelinci sedang berlari-lari di taman.
Suatu hari ada gajah kecil mending. Suatu hari itu masih ada intonasi yang jelas. Suatu hari ada seekor gajah sedang berjalan-jalan. Dia menemukan semut kecil-kecil berbaris. Terus kok panjenengan wis misal ngeten iki. Ketika mungkin saya nggak berdiri, aku gak ngini, gak ini, mesti lah. Ini kayak tombol untuk HP, gitu betul. Gak usah ini lagi, kita lihat anak-anak kita. Kalau sudah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, duduk rapi. Ya, lihat anak-anak, hari ini Bu Guru punya gambar kelinci. Lihat di sini kelinci itu kakinya berapa? Ngomong ini loh caca wis. Ya kan? Ada paling dari 100 anak, 20 anak yang akan memperhatikan berapa? Nah, ya kan? Cuma 5. Kenapa? Karena monoton. Karena belum kayak ngono wis dianggap monoton, membosankan. Beda dengan ketika kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Ibu Ulya punya gambar. Wah, ini dia gitar. Kamu pernah tahu gitar? Enggak, dia tahu. Oh iya, ini tadi Ibu Ulya juga bawa gitar misalnya. Nah, ini dia. Atau ketika panjenengan masuk itu sudah bawa gitar langsung jreng-jreng-jreng, bosak jreng-jrenge, ditambah berikutnya baru buku yang kedua LKS panjenengan yang kedua tambah ngeten malih. Yakin dalam 1 hari itu tadi wes to cacah gak bakal bosen. Gini mboten? Siapa yang pernah pengalaman seperti itu? Aku. Beneran Bu. Dan itu yang sudah kami lakukan selama ini di Ramadhani. Jadi hal-hal yang monoton, misalkan guru cuma bawa kertas ini ya anak ya, ada gambar ini, nanti silahkan mau diwarnai. Ini juga harus garis putus-putusnya ini disambung-sambung ya. Nanti jangan lupa ini warnanya merah, yang di sini kuning, yang di sini biru, seperti apa? Pelangi. Selesai, sudah kerjakan, gurunya kerjakan yang lain. Ya dah, mergane. Nah, ini kepiye di MPH-nya. Nah, beda kalau kita dari awal sudah tinggalkan pekerjaan administrasi dulu. Kalau kita sudah masuk di kelas, bismillahirrahmanirrahim, arep awake dhewe mulang tentang kelinci, alhamdulillah gak bisa nggawa kelinci. Loh beneran. Nah, atau ketika itu mungkin yang mudah didapatkan kayak si sayur dan sebagainya. Kalau di Ramadhani sudah ketika kelinci misalkan anak-anak hari ini tidak ada yang di kelas, setelah doa bersama selesai, ayo jalan-jalan sama Bu Ustazah. Kalau di sana panggilannya Ustazah, ayo kita jalan-jalan. Kemana Ustazah? Oke, kita nanti melihat ada binatang yang banyak. Apa kira-kira yang bisa melompat, doa ini dan sebagainya, tanpa kita sebut dulu kelinci, baru kita ajak ke kandang kelinci, baru di sana pelajaran, bahkan sampai menggambar ataupun mewarnai ataupun dan lain-lain sebagainya itu di dekat kandang kelinci. Mengatakan, jadi itu lebih konkret, itu lebih mengenang. Jadi ketika anak benar-benar bisa mengerti, ngerosok, melakoni. Jadi jangan pernah dimarahi kalau anak itu ketika ada gambar kelinci gak diwarna blas. Aku dulunya kelinci ku putih kok. Jangan. Itu pernah terjadi Bu. Jadi ada anak 4 tahun, ya kan? Guru membawa kertas. Di situ ada rencananya anak-anak diminta untuk menggambar ikan di dalam danau. Gunung, pokoknya gitu, dianggap itu danau, ada pohon-pohonnya kecil. Nanti bagaimana anak diarahkan agar dia bisa menggambar ikan di dalam danau. Apa yang terjadi? Ada satu anak 4 tahun namanya Kia Sanjaya, yang masih ingat, sekarang dia sudah SMP kelas 3.
ada. Gak belas. Gak mau gambar ikan. Nah kenapa itu loh teman-teman loh, ada ikan di dalam danau, ikannya ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada belutnya, ada yang menggambar belut. Dia gak mau sama sekali. Nah kenapa saya aku gambar ikan? Loh kan ikan di dalam air. Ikan kalau di dalam danau gak kelihatan saja. Ya enggak? Kapok kapan gitu. Ustazah gak kurang nakal. Oh iya ya, aduh Ustazah lupa. Berarti kalau dari atas gini gak kelihatan ya? Iya. Oh, Ustazah juga punya lagi. Ambil kertas kosong set. Beliau ambil akuarium, gambar akuarium kotak. Gimana kalau ikannya kita taruh di akuarium? Baru dia mau gambar. Ini loh. Kayak gini bukan dia nakal, tapi yes. Sama persis seperti anak saya yang terakhir ini. Kalau si Majid masih lemah lembut lah, kalau si Fahri lebih well. Nanti akan ada cerita-cerita menarik karena bercerita selama ini. Oke. Jadi ketika kita sudah mimiknya mantap, terus intonasinya iya, gaya suara 1, suara 2, kita bisa menirukan kelinci, bisa menirukan kambing atau apalah yang akan kita ceritakan. Aku yakin, kita yakin audien itu segak mungkin gak gadek, ya kan? Pasti akan penasaran ceritanya terakhirnya seperti apa. Nah selanjutnya alat peraga. Nah ini alat peraga ini boleh membawa, boleh tidak, tergantung panjenengan. Kalau memang tidak membawa alat peraga, ya sudah cukup dengan gerak kita. Berjalan ke sana kemari saat. Ini berarti kita enggak pakai alat peraga. Tapi kalau mau pakai alat peraga bisa wayang, ada wayang kewan misalkan. Biasanya kalau wayang seperti ini yang dibutuhkan betul, misalnya dan sangat macet. Atau juga bisa boneka. Boneka juga tidak harus boneka yang bisa bergerak begitu juga tidak apa-apa. Boneka apa saja, apapun. Bahkan gambar, panjenengan gambar mau bercerita tentang si merak dan kancil, misalkan mau gambar merak, mau gambar kancil, nanti bawain juga boleh. Itu semerdeka panjenengan semuanya, semerdeka kita yang bercerita. Nah, selanjutnya ini tadi ada, nah ini suara narasi ilustrasi kita ketika kita bercerita, seperti yang tadi ketika di awal. Jadi suara narasi kita harus berbeda juga dengan suara ketika kita percakapan antara dua tokoh. Oke. Nah, jadi dikasihkan lagi, hati-hati. Nah, jadi antara suara narasi, ada suatu hari, bilang jalannya, iya, ada seorang anak yang bernama Fahri sedang mencari temannya. Karena si Fahri ingin berbagi. Teman, inilah, walau aku punya cacat. Terima kasih, Mas Fahri. Jadi tokoh satu dengan tokoh yang lain dan narasi harus berbeda. Saran saya, ketika nanti panjenengan mau maju lomba bercerita, tokohnya nggak usah banyak-banyak. Tokoh yang banyak boleh masukkan ke narasi. Di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah di sana hewan-hewan besar kecil. Ada gajah, harimau, lemah. Sebutkan aja tokoh-tokoh yang lain, tapi yang ngobrol untuk membawa pesan akhir dari cerita kita cukup 2 saja.
Itu pun kalau kita tidak latihan, ya kan, tidak terbiasa, itu nanti juga akan kami sosolen. Kami sosolen level. Jadi karena pengalaman saya sendiri juga dulu ketika lomba bercerita, saya bawa banyak pasukan. Ada Spiderman, jadi harus menarik kabel. Kalau bocoran dari teman kebetulan ada panitia gitu kan, jadi bocorannya semuanya sudah sip, cuma karek siji kami sosolen. Karena suara Spiderman dengan suara Superman dan Batman, ya wis telu tambah narasi, akhirnya malah acak kadul. Ngoten. Jadi saran kami nanti ketika panjenengan maju ke lomba cukup suaranya 2 tokoh saja sama 1 narasi 3. Nah gak sesuai dia bisa ngomong sak suara atau 1 suara 1 anak ya sudah narasi sama tokoh 1 gak apa-apa. Yang penting imbangi dengan mimiknya, intonasinya ataupun gerak kita. Ada pertanyaan silakan. Karena kok kayaknya sudah mulai ke kanan, mulai ke kiri, sama. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan sebelum nanti ada yang praktek maju ke depan. Dan kita berarti resik ke motor makan. Saya bertanya untuk tentang mimik muka itu. Ketika kita bercerita, menceritakan tentang ketika tokohnya itu sedang menangis. Terus apakah di situ kita harus ikut menangis juga sampai mengeluarkan air mata atau cuma hanya bersedih dulu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau nek sakit kado sinetron yang dianiaya oleh ibu mertua, padahal sebelum disyuting itu ditetesi riyen kan. Nah, nggih dipupui riyen biasanya nek sak durunge. Jadi kalau memang ternyata panjenengan itu menghayatinya nggak sampai nangis, cukup tahu dengan sedih, ekspresi sedih, cukup dengan suara yang bersedih. Ya Allah, aku capek. Aku mau masak sembarang kok sekolah ikan. Misal, jadi cukup. Apalagi kalau panjenengan biasanya loh Bu ya, kalau sudah kita benar-benar masuk di dunia apa yang akan kita ceritakan dan kita juga benar-benar sudah menghayati, wes nangis sih gak perlu gitu. Jadi kalau memang masih ada, wah aku jadi tonton ya, waduh aku piye, gak sakit bisa nangis. Jadi cukup dengan ekspresi bersedih dan suara intonasi suara kita yang menandakan kita menangis sudah tidak apa-apa. Kalau sampai menangis itu apakah termasuk overacting? Oh tidak. Bercerita itu tidak ada overactingnya. Yang menganggap kalau bagi saya ya, kalau misalkan saya juri, malah ketika dia overacting, tapi overactingnya harus sesuai dengan cerita. Lalu kadang ceritanya gak enak jogetnya, jenengan tiba-tiba menjoget, lalu benar. Termasuk pulau, ketika kita benar-benar masuk di dalam dunia cerita yang kita bawakan, ya, apapun yang kita lakukan bahkan sampai gulung koming, ya, mantap. Itu. Tapi itu tadi selain ekspresi, selain mimik kita, yang utama adalah bisakah audien itu memahami cerita kita. Kemarin pernah gini, juga hindari misalnya nih, ada seekor kelinci ketemu dengan merak. Tiba-tiba
Si kelinci itu menyapa, "Hai merak, apa kabar? Kamu mau kemana kok tergesa-gesa?" "Aku mau pergi ke sana, kelinci." "Kemana? Aku ikut," kata kelinci. Misalkan seperti itu. Jadi tidak usah pakai, kalau sudah mulai percakapan cukup dibedakan dengan suara yang berbeda saja sudah cukup, tanpa kita tambahi narasi kata kelinci. Kan biasa kan kalau di buku itu kan ada kan, kelinci berkata, tidak usah. Kemudian kelinci itu berjalan-jalan, tidak usah. Jadi sedikitkan narasi, ya kan? Sekali dua kali mengena temanya apa, langsung percakapan, gitu kan? Terus kemarin juga ada pertanyaan seperti, perlu nggak kita misalkan menyimpulkan di narasi itu. Jadi adik-adik semuanya, sebagai anak soleh, kita tidak perlu, tidak usah berbohong. Kita tidak boleh, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak usah. Yang menyimpulkan biar dua tokoh itu tadi, ya kan? Kalau ketemu sama orang harus jujur. Nanti kalau kamu jujur, semua akan percaya. Coba kalau kamu tidak jujur, ada serigala datang, semua nggak percaya. Kamu teriak serigala, mereka nggak akan percaya. Nah, ini kata tokoh yang satunya. Sudah cukup, itu sudah kesimpulan. Bentar. Jadi persedikit narasi yang kemudian si kelinci itu berjalan ke sana dan memanggil merak, "Hai merak!" Dan merak kemudian menjawab, "Hai, kenapa?" "Nggak usah." Dan kemudian merak menjawab, "Nggak usah." Langsung saja. Ya. Jadi langsung antara si merak dan kelinci itu sudah mewakili. Kalau dari kejauhan kelinci memanggil misalkan, ya berarti suaranya agak melengking. Misalkan seperti itu. Gak usah perlu harus dan dia berlari. Misalkan dengan berlari otomatis kan terengah-engah. Misalkan. Nah, ada lagi, monggo. Sebelum ya, monggo. Gigi sakit menggunakan api, tapi saya ingin istilahnya contoh konkret mulai dari pembukaan inti kali penutupnya. Oh, mana? Satu contoh Inti satu cerita. Biasanya kan kita kan harus ada kesimpulannya tadi. Jadi dari cerita saya tadi dapat diambil kesimpulan. Ya, biasanya kan yang kita tahu kan, jadi dari cerita ini tadi kita harus berbuat baik, iya kan? Iya, itu nggak usah, nggak apa-apa. Jadi cukup ngobrol aja, ngobrol dua tokoh, kemudian nanti langsung mereka akan menyimpulkan sendiri. Makanya sebelum saya praktek dari awal sampai akhir. Ini sekarang sudah tanggal 23. Setor terakhir tanggal 30. Masih ada 7 hari. 30 Desember, enak ya, masih lama. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka hari dongeng atau dalam rangka apa? Lomba itu? Kenapa? Hari kemenang, hari depan. Hari depan kan ada kasih jamur. Saya pikir tentang apa namanya? Oke. Sebelum saya bercerita, dari semuanya ini yang benar-benar merasa siap sinten? Ada? Atau pernah ada pengalaman ikut lomba? Kapan hari yang di Prambon itu ada Bu Intum kalau nggak salah, katanya sudah sampai terbang melalang buana ke Surabaya. Kalau di sini ada yang pengalaman? Ada. Sinten? Mbok saya. Hah? Mbok saya. Oh, mbok saya. Bukan saya. Ada?
Beneran nggak ada? Gue gak wani ngangkat sakjane enek tapi gak enek. Betul. Itu tadi sudah ya? Sudah bisa dimengerti ya hal-hal yang perlu diperhatikan semuanya nek sampun bukan apa-apa selanjutnya apa enggak? Yang terakhir. Oh sudah habis. Berarti sudah bisa dimatikan aja lah. Biasanya nek niki kula jarang ngagem jalur saja nih. Niki jalur namanya. Jalur itu saking Panjalu. Anak saya namanya Majid Panjalu. Jadi biasanya saya pakai wayang, tapi dilalah imam boten kegawa. Kalau dibilang saya profesional, tidak. Tapi kita sama-sama mencoba dan latihannya memang sama seperti yang tadi Pak Narno bilang, latihannya ya bersama anak-anak selama ini dengan membacakan buku. Jadi jarang yang langsung dengan si Jalu atau dengan yang lain. Jadi biasanya dengan buku. Atau apa namanya bercerita tentang dengan buku aja juga nggak apa ya. Cican, Cini bisa cuci tangan sendiri. Cican dan Cini asik bermain gelembung sabun. Wah, gelembung sabun Cican besar sekali. Hei tunggu dulu. Bau apa ini? Sepertinya lezat sekali. Aha, Cini tahu. Pasti itu Bunda Mimi sedang membuat penekuk. Penekuk itu apa? Itu makanan yang enak sekali. Lihat, itu Bunda Mimi menambahkan gula halus di atas penekuk. Wah, sepertinya enak sekali. Serbu. Stop. Awas, jangan mendekat. Cuci tangan dulu, ujar Bunda Mimi. Mengapa harus cuci tangan? Nggak usah gini saja loh Bunda. Cuci tangan dulu. Lihat itu, tangan kalian kotor semua. Biar bersih dari kuman dan kotoran. Ayo, berangkat cuci tangan. Kuman? Apa kuman itu bisa membuat kita sakit? Iya. Mana kumannya? Cini tidak melihatnya. Kuman itu memang tidak terlihat, tetapi dia ada di mana-mana. Coba tangannya. Iya, ini tanganku. Tuh kan, tak kelihatan. Mana kumannya? Setelah bermain dan sebelum makan, ingat selalu kita harus cuci tangan. Memang kuman itu tidak terlihat. Kita bisa melihat kuman itu dengan menggunakan kaca pembesar. Cini punya kan?
sudah cuci tangan, tangan kaki bersih dari kuman, kita bisa makan bersama. Ayo cuci tangan dulu, jangan lupa setiap kali mau makan atau mau minum. Sekian. Udah kan? Ini hanya contoh. Mungkin tadi kalau ada panjenengan bisa memahami, bisa membedakan antara mana yang cini, mana yang cicang, mana yang ibu. Mungkin malah agak tumbuk-tumbuk antara narasi dengan si ibu, ngerti kasusnya. Jadi kita ini yang perlu latihan banget di sini. Kapan kita mempunyai suara untuk narasi? Mungkin akhirnya, jadi yang saya bilang tadi, ayo kita mungkin gladi kotor dulu sebelum boleh gladi kotornya itu bersama teman, misalkan aku dengerin, aku tak cerita sih. Engkau kira-kira pas gak ya memiku pas gak? Nek isin kali rencang sakit ngatung kocok. Di kamar mandi boleh, atau di kamar sendiri boleh, atau bahkan di sambil masak itu bener-bener apa-apa loh. Ayo kita cuci tangan dulu. Terus batinnya bapak kita sakit lagi, aku belum kurang kok berhenti isu-isu. Nah, tapi nggak dikomunikasikan Rian, Pak, aku kan lagi dongeng dewe, aku jadi aku lagi latihan dongeng. Dan bukan kaget-kaget. Makanya sepanjang jalan kalian aku motor, iya, padahal kan kemarin itu kan anak-anak kita begini ngomong dulu. Silakan saya siap. Jadi satu saja. Ya, monggo. Nanti biar bisa kita saling bersama, mungkin kurangnya bagaimana dan sebagainya. Bukan kurangnya, lebihnya apa? Kemarin saya pribadi menemukan ada satu dari Igram Baron. Beliau asik sekali juga, masih muda, masih kuliah. Monggo. Nggih niki nggih muda menika. Ngapunten dulu, itu tak sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kesempatan ini Buni mau bercerita, tapi sebelumnya kita biar semangat. Kita toko ikan dulu ya, oke? Oke. 1, 2, 3. Toko ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, lalu diam. Dengarkan dulu ya, kami bercerita, oke? Oke. Ada hewan, namanya hewan ular. Semua orang kalau melihat hewan itu mengucapkan Astagfirullahaladzim, itu ada ular, aku takut dan jijik, gak mau memegang, gak mau menyentuh. Nanti ular itu kata-kata semua tanpa ular itu sedih dan susah. Lalu dia menangis, ya Allah, kenapa semua orang menghadapi ya Allah, kenapa nasibku malah begini ya. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, dengan cara bersemedi, namanya kepompong. Kepompong itu entar ya tuh. Iya, kepompong yang biasanya bagi daun-daun sayang. Dia alhamdulillah kepompong dia berdoanya dan sungguh-sungguh
Tapi sama Allah dikabulkan. Alhamdulillah bisa menjadi kupu-kupu yang cantik sekali dan bisa mempunyai sayap yang sangat indah dan bentuk tubuhku cantik dan bisa datang ke sana kemari dengan riang gembira. Lalu kata ulang, dia bersyukur. Alhamdulillah doanya dikabulkan. Ya, alhamdulillah doaku dikabulkan dan semua orang senang kepadaku dan memilikiku. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya, oke? Dengan judul pom. 1, 2, 3. Pom cari aku sukanya menghisap madu yang warnanya ungu. Mari kita mencari ilmu. Kalau kita ingin doanya dikabulkan, kita doa yang sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa sambil mondar-mandir. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bu, jadi suaranya agak serak-serak nomor. Sampai beliau duduk, mari kita goyang digoyang goyang digoyang Goyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, digoyang sayang. goyang sayang. Yang kedua, coba satu lagi. Setidaknya nanti ada yang ini dari BPJJ. Satu lagi. Mantap ini ya, terus ini. Satu lagi, monggo. Panjenengan, ini dia yang saya harapkan, enggak ya? Pakai ini, bukan bisa. Tapi masih belum. Tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan semuanya yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkompetisi dengan keadaan sehat walafiat. Karena kita percaya di luar sana masih banyak corona. Maka dari itu jangan lupa kita selalu patuh protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan rajin cuci tangan. Jangan sampai kendor sedikit pun. Jika kendor, seperti cerita dalam yang saya akan ceritakan berikut ini dengan judul Selamat Tinggal Rumah. Di sebuah tempat kotor hiduplah bermacam-macam rumah. Hai, namaku Asia Kulit. Atau bisa dipanggil dengan nama Kulit. Tugasku mengganggu
Bu, semuanya tugasku lebih parah dari sekali. Jika aku masuk ke dalam perut manusia, dia akan merasakan sakit perut, muntah-muntah, bahkan sampai diare. Tapi sekarang manusia semua pintar, semua rajin cuci tangan, semua pakai masker, hingga tidak memberi kesempatan sedikit pun padaku untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Iya benar, lihat tubuhku sekarang kurus kering. Aku dari tadi pagi tidak. Aku dari tadi kencang banget, belum dipegang. Masa satu pun mataku hindari. Ya, kamu mau nggak ikut terbang bersamaku? Siapa tahu nanti kita di jalan ketemu dengan orang yang tegap, tidak cuci tangan, tidak pakai masker. Oke, aku siap. Yuk, kita naik bersama-sama. Kita naik pesawat Pesilet. Siap kita terbang. Kita nyanyi-nyanyi dulu yuk. Aku adalah kuman yang jahat, tempat yang kotor selalu terhindar. Pakai maskermu agar ku tak dapat masuk ke tubuhmu dan kamu tidak terserang aku. Lah, kenapa pesawatmu berhenti? Lihat, di sana ada anak yang kotor. Tuh, lihat. Di tangannya dia membawa makanan. Kalau dia tidak cuci tangan, itu bisa mendaci kesempatan kita untuk masuk ke dalam perutnya. Oke. Yuk, kita mendarat. Siap, kita mendarat. Secepat kilat, kedua teman itu masuk ke dalam perut anak itu melalui makanan yang dimakan anak itu. Dan di dalam perut anak itu, semua teman-teman itu berpesta pora. Hore! Aku bisa makan makanan yang banyak sekarang. Aku bisa berkembang biak. Aku minum sepuasnya di sini. Aku bisa makan sepuasnya di sini. Tahukah teman-teman siapa anak yang tidak cuci tangan itu? Dia bernama Ara. Ara pun mulai merasakan sakit perut. Perut bosan. Kemudian Ara pun Ara pun langsung lari ke kamar mandi. Ara bolak-balik ke kamar mandi muntah-muntah. Akhirnya Ara pun menjadi dengan cepat ditangkap ibunya membawa Ara ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan. Sampai di rumah sakit, Ara pun mendapat infus dan suntikan dari dokter. Kemudian sama dokter diberi obat dan Ara pun meminum obatnya. Sebelum meminum obat, Ara pun berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Amin. Apa yang terjadi di dalam perut Ara? Hati-hati! Ada apa yang masuk? Hati-hati!
menjadi sehat kembali. Karena dinyatakan sehat, Ara pun boleh pulang. Sampai di rumah Ara apa? Ara lapar. Sayang, silakan duduk dulu. Nanti diambilkan makan sama ibu. Ya Bu, tapi Ara cuci tangan dulu ya. Oke, itu sekarang adik Ara jadi pintar. Iya dong, Rasul kan mengajarkan kita harus cuci tangan sebelum makan. Gue Suliati, Gobhar Taklim. Yuk, cuci tangan dulu ya Bu ya. Sambil cuci tangan, Ara pun dadah Kumar. Selamat tinggal. Sudah cuci tangan. Kamu bisa tinggal lagi ke dalam. Aku masuk ke perut. Selamat tinggal. Kemudian Ara duduk di tempat makan. Sebelum makan, makan. Selesai makan, Ara kemudian setiap harinya pun tidak pernah lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Ara tidak pernah merasakan sakit perut lagi. Demikian tadi cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doa makan sekarang dari Allahumma barik lana. Alhamdulillah, mantap semuanya, mantap. Yang perlu diperhatikan banget nanti ketika panjenengan mau maju. Ini kan berarti sudah gladi kotor nih, oke? Segera habis ini gladi kotor berikutnya lagi. Jadi gladi kotor itu bisa sekali, 2 kali, 3 kali juga nggak apa-apa, baru gladi resik sebelum masuk ke benar-benar waktunya sangat diperhatikan. Aturannya di checklist berapa menit. Nah, ini panjenengan ketika benar-benar diatur. Kapan saya harus perkenalan? Saya butuh berapa detik perkenalan? Saya dari mana? Gitu kan? Bahkan tidak perlu panjang lebar. Ini juga nggak apa-apa. Salam, saya siapa? Saya dari lembaga mana? Selesai. Itu aja sudah cukup. Terus kemudian nanti langsung masuk di intinya. Saya mau bercerita dengan judul. Karena saya yakin semua juga tahu kalau lomba cerita ini untuk apa. Kan sudah ada judulnya ya di YouTube-nya kan. Lomba untuk apa. Terus nah kalau memang misalkan 7 menit, berarti perkenalan sudah cukup sekian menit, sedikit saja. Mukadimahnya berapa menit, itu panjenengan atur beneran. Mukadimah berapa, terus kemudian nanti inti, baru pesannya terakhir apa. Nah ini benar-benar di menit yang baik. Mantap panjenengan tadi berdua sudah tepuk tangan untuk berdua. Olah gerak sampun. Meski nanti bawa alat peraga rencananya bukan kupu-kupu ngagem langsung pakai baju kupu-kupu saja. Tidak mantap itu. Jadi saya ingat cerita ulat, saya juga ingat ketika si Fahri senengannya ular gagak. Tapi ketika beliau bercerita tentang ulat begini-begini, saya jadi ingat hampir setiap hari bagaimana minta Fahri untuk mengembalikan ular gagak pada tempatnya. Karena ular gagak kan yang gimana ya, nah, tapi mantap alhamdulillah. Cuman tadi kurang mungkin waktunya agak kepanjangan gitu. Nanti mungkin bisa dipotong di sebelah mananya. Terus kemudian suara tokohnya banyak sekali tadi ya. Ada ibu, ada akhirnya malah rancu terakhir ini jadi yang bener gitu. Mungkin agak disempitkan lagi, bisa jadi disingkat yang di rumah sakit tadi mungkin. Yang
ular kupu-kupu sudah masuk apa waktunya juga insya Allah sudah apa namanya nggak terlalu berdele, mantap. Tapi pas semedi tadi kayaknya perlu inovasi. Ini kan semedi kan maksudnya lek bongo, ini berarti kudu anteng kan nggih. Macam usret kae. Tapi padahal kita nggak tahu ya ketika kita di dalam kepompong itu si ular itu ngapain kan kita juga nggak tahu. Kayaknya dia juga usret. Tapi mantap, sudah membuat cerita tentang kupu-kupu, tentang si kuman tadi dan kuman kekinian, ya. Cuman itu tadi kurang dan nggak terlalu panjang gitu. Akhirnya orang awalnya ketika tadi melihat si kuman, cerita tentang kuman sudah asik di situ. Nah itu sangat itu ditambah itu juga nggak apa, ditambah suara pesawat gitu kan, ketika dia mendarat, hai, ada anak yang tidak begitu kan kata-kata, mari kita serbu dia. Sudah, terus kemudian nggak usah ke rumah sakit juga nggak apa-apa. Misalkan cukup dia diobati sama ibunya, ya, atau dia cukup mungkin karena zaman sekarang sudah mulai apa namanya obat-obat itu obat yang kimia harus mulai ada wah diobati dari kunir dari bola gitu juga nggak apa-apa, masuk juga. Jadi cukup si ibu saja. Jadi nanti perjalanan ke dokternya dan ininya perlu disingkat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, dan saya yakin yang tidak maju di sini tadi juga ada yang lebih hebat lagi. Semuanya ibu-ibu, bunda-bunda ikhlas hebat setuju. Semoga benar-benar nanti lancar. Ada pertanyaan nanti sebelum saya tutup ya, monggo saya sudah. Ketika kita memerankan sebagai lebah, kita menggunakan alat peraga lebah. Tapi ketika kita mau beralih ke kupu-kupu, apakah kita memakai alat peraga lebah atau dicoba lagi ganti kupu-kupu? Itu solusinya gimana? Kalau kita memberi suara kupu-kupu pada kita berpakaian lebah. Satu standar monggo. Dalam bercerita itu untuk kata-kata yang perlu kita hindari. Misal kan ada narasumber yang mengatakan itu kata awas, itu kata-katanya itu ada yang bilang itu perkataan kasar, itu negatif kan. Itu kata-kata yang perlu kita hindari dalam bercerita. Hati-hati. Insya Allah kita bisa. Kata-kata yang perlu dihindari dalam bercerita ya. Ini tadi ketika ada yang lain sekaligus biar tidak nggak ada. Nah, gimana ketika kita menceritakan tadi tentang lebah, padahal saya juga mau ngomong atau memperagakan tentang si kupu-kupu misalkan. Bisa dengan alat, kalau memang panjenengan sudah siap dengan apa namanya kostum lebah, itu ada nggak yang kita modif agar portable? Dalam arti portable itu jadi iso lebah, iso kupu-kupu.